Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda di seluruh tanah air, jumpa lagi dengan saya dalam satu tema, menikahlah kembali, turunkan standar kriteria calon pasangan. Ini adalah tema yang sangat penting dibahas sebagai seorang istri pasca ditinggal wafat suaminya. Karena kita sering dihadapkan pada persoalan menikah kembali atau tidak, menikah lagi atau tidak ya, begitulah seterusnya. Memahami sifat dasarnya, seorang manusia itu memerlukan teman hidup dan penanggung jawab dalam hidupnya, yang sah di mata hukum dan agama tentunya. Menikah adalah satu cara yang dibenarkan dalam melegalisasi kebutuhan mendasar tersebut, untuk menghilangkan kebingungan tentang statusnya di tengah masyarakat. Ibadahnya orang-orang yang berada dalam sebuah ikatan rumah tangga lebih afdol dari orang-orang yang tidak mempunyai pasangan. Mengapa demikian? Karena beribadah bagi orang yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan banyak sekali godaannya. Rumah tangga itu susah, istilahnya gampang-gampang susah lah. Maka itu disebut ibadah. Yang namanya ibadah tidak ada yang mudah kan? Menikah bagi orang lajang, yaitu bagi gadis atau jejaka, tentu tidak begitu banyak aturan dan pertimbangan. Direstui kedua orang tua maka jadi. Tetapi berbeda dengan seorang perempuan dengan satu sudah pernah menikah. Untuk menuju pernikahan selanjutnya adalah hal yang tidak mudah, apalagi ia mempunyai anak. Ada dua faktor pendorong ketika seorang ibu tunggal memilih untuk menikah kembali. Yang pertama adalah faktor internal. Seorang ibu tunggal pasca ditinggal wafat suaminya ataupun disebabkan oleh divorce, secara naluriah ada dorongan pribadi atau faktor internal untuk menikah kembali, untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya, dari mulai kebutuhan pribadi sampai pada pemenuhan status sosialnya. Namun sekalipun dorongan internal sudah kuat, ternyata untuk merealisasikannya, keinginan tersebut tidaklah mudah. Ketika faktor internal seorang perempuan ingin menikah kembali sudah cukup kuat, masih tetap banyak faktor yang harus dipertimbangkan dengan matang terkait dampak-dampak yang mungkin akan muncul setelah menikah. Banyak orang bilang bahwa alih-alih mendapat kebahagiaan, malah dapat kemadorotan. Mengapa demikian? Tiada lain karena sudah ada pihak lain yang harus diperhatikan, apalagi menyangkut izin dari anak-anak. Meskipun terjadinya pernikahan bukan berdasarkan atas izin anak-anak, tetapi setidaknya kalau terjadi salah pilih, yang terdampak langsung adalah anak-anak juga. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor luar yang mendorong seorang ibu tunggal untuk sesegera mungkin menikah kembali adalah adanya nasihat-nasihat yang ia dengar dari luar, misalnya dari keluarga, sahabat, atau lingkungan sekitarnya. Mereka sering mengatakan, "Sudahlah nikah lagi. Prihatin ngelihatnya, jangan pilih-pilih, jangan banyak kriteria." Memang benar kata mereka, jangan pilih-pilih dan jangan banyak kriteria. Hal ini terkadang membuat seorang ibu tunggal agak terganggu. Waduh, kok kayak begini ya rasanya jadi seorang single? Di sini saya akan mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang ibu tunggal manakala terjebak dalam kebingungan menentukan sikap. Haruskah menikah lagi atau tidak? Secara umum, seorang perempuan ketika memilih pasangan akan punya standar kriteria masing-masing. Misalnya seiman, berakhlak mulia, pekerjaan mapan, keturunannya baik, lajang, penyayang, pilihan sendiri, dan banyak lagi. Itu idealnya. Namun, ketika seseorang dengan status pernah menikah ingin menikah untuk kedua kalinya, tentu tanpa diperingatkan pun untuk menurunkan standar, ia akan mengerti, akan menurunkan standar calon pasangannya. Misalnya dari banyak kriteria yang disebutkan tersebut, dipangkas deh menjadi beberapa saja. Yang penting misalnya seiman, akhlaknya baik, pekerjaannya mapan, oke, cukup. Tapi tunggu dulu. Kalau dia tidak lajang, artinya dia punya istri, walah, mikir-mikir dulu. Naluri kebanyakan perempuan itu tentu merasa keberatan kalau harus dipoligami.
Maksud saya, tanpa mengesampingkan pesan agama tentang poligami, perempuan memang seperti itu. Banyak menggunakan rasa dalam bertindak, bahkan sangat menjauhi status tersebut. Dengan alasan takut disebut pelakor, tidak siap berbagi waktu, sangat malu, dan lain-lain. Dari berbagai alasan yang ada, akhirnya persoalan harus menikah lagi itu tidak lagi dipikirkan lah. Seperti bakal sia-sia, takkan pernah ada solusi. Lebih tepat, membiarkan hidup seperti air mengalir. Alamiah saja katanya. Begitulah kebanyakan perempuan. Persoalan lain yang menjadi pemikiran para ibu tunggal adalah dampak negatif akibat tidak menikah lagi, baik itu dari sudut pandang agama, status sosial maupun dampak internal yang akan dirasakan dirinya. Mereka memikirkan itu. Nah, untuk alasan ini, seorang ibu tunggal tentu siap menikah. Menikah kembali dengan kriteria yang telah diturunkan. Mungkin karena alasan takut, was-was, dan kurang nyaman di tengah masyarakat. Perempuan muslim tahu bahwa menikah adalah sunnah Rasul. An-nikahu sunnati faman uragiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa menolak sunnahku, maka bukan dari golonganku. Tetapi atas nama takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan, tidak semua doa dan harapan manusia dapat dikabulkan di dunia. Apa mau dikata? Ya, apa mau dikata? Usaha sudah dilakukan, kriteria sudah diturunkan, tapi jodoh tak kunjung datang. Kalau sudah demikian, seorang ibu tunggal harus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa manusia tidak bisa berekspektasi sendiri, bahkan harus bisa merdeka dari segala ketidaknyamanan dalam hidupnya. Ada kekuatan maha dahsyat yang maha mengatur semuanya. Lalu ingin saya katakan bahwa banyak ibu tunggal yang memilih tidak menikah lagi dengan alasan ingin hidup bersama suaminya lagi di akhirat. Ada pula yang memilih tidak menikah karena merasa nyaman berjuang sendiri. Itu pilihan masing-masing. Maka ketika memilih demikian, berarti ia harus mampu menjalani fase kesendiriannya itu dengan stabil lahir dan batin. Hidup mandiri, memperkuat keyakinan pada Tuhannya, dan ia harus bisa terus berjuang di atas kakinya sendiri untuk menafkahi anak-anaknya walaupun harus berdarah-darah. Asalkan anak-anak tenang dan nyaman. Banyak pula ibu tunggal yang mendedikasikan waktunya untuk satu keadaan yang tidak pasti. Karena tak bisa memilih. Karena tak bisa memilih, tunggu punya tunggu tanpa terasa waktu terus bergulir, akhirnya lambat laun mereka semakin berumur, badannya dimakan waktu dan menua. Sampailah akhirnya pada masa uzur, hilanglah sudah semua keinginannya. Itulah pejuang sejati. Perempuan yang mendedikasikan jiwa raganya semata-mata untuk cinta sejatinya dan untuk buah hati yang diamanahkan kepadanya, tanpa mempedulikan kebutuhan dirinya sendiri. Tetap semangat!